Ini. Iya. Gini. Iya. Jadi kalau mau kelihatan ini gini tuh. Oh. Sini biar nggak ngeblok sih Background ini. ininya. Nah, Biar city light-nya nggak keblok. nah, gini ya. Iya. Oke. Oke. Cakep nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcel Lovers. Kita coba ngambil suasana malam di My Rooftop. Kebenaran ada Edoy nih, Edoy Yode. Ya, ketain Edoy. Ya, Bang Marcel. Gimana? Nih, Edoy Yode ini lalu tahun berapa sih, Doy? 97, Bang. 97 basis 806 ya. Kebenaran ada sedikit histori yang sejarahnya YouTube nih. Tadi sih Kundan udah cerita ya, udahlah kita sekalian aja gua ambil, gua pengen tahu ceritanya. Gini deh, titik balik yang gue pernah denger nih sejarah awalnya dari BOC ya. Dari BOC itu awalnya katanya ente pernah ini, maksudnya pencetusnya tuh dengar kabar ente yang ininya nih, ide-idenya dari ente muncul itu gimana tuh sebenarnya? Doang, ada dengar ya, yang dengar cuman kan Enggak. Sebenarnya sih kebetulan ada entenya narsumnya ya sekalian aja. Sebenarnya ide itu ya sebenarnya bukan ide sih, maksudnya apa ya? Obrolan-obrolan kecil gitu sama Donca ya kan. Ya. Sama Donca ya kan. Punya satu pikiran untuk ngebahas story dan historinya 806. Awalnya tuh. Nah, ngobrol-ngobrol sama Donca ya kan. Kita lihat tuh, maksudnya sebelumnya kan sebelum ini kan belum menjamur banget kan itu kan, maksudnya channel-channel di Budut gitu kan. Meskipun udah ada, cuman belum terlalu banyak gitu. Belum terlalu booming lah gitu istilahnya. Belum terlalu booming ya kan. Ya. Ya, cikal bakalnya sih seperti itu. Kita pengen ngangkat history dan storynya 806 tuh. Maksudnya terus terang tuh gue juga sebenarnya belum paham banget. Ini 806 berdirinya kapan sih? Siapa sih pendiri penggawanya nih gitu kan. Yang sebatas kita tahu tuh cuman Budut 806 nih, ini gini nih, bisnya naik sekolahnya ini bis 806. Ya. Cuman untuk sejarahnya, untuk ini siapa nih yang pasti kan ada gitu. Entah seorang atau yang tahu geng-gengnya apa, maksudnya yang bisa tahu historinya lah, yang bisa diambil, yang bisa jadi narasumber gitu ya. Sebenarnya sih itu yang pengen kita angkat ya kan. Pas kita belum launching BOC nih, kita masih dalam pemikiran aja ya kan, dalam pemikiran. Ini bisa nggak sih nih kita ngangkat ini nih gitu loh, maksudnya di internal di 806 gitu. Ya. Sebenarnya sih Donce juga udah ayo ini maksudnya tayangan bagus lah, maksudnya bagus ya, dengan khususnya di anak-anak 806 ya kan. Untuk adik-adik kita di bawahnya nih kan pasti kan taunya cuma Budut 806 doang gitu kan, nggak tahu sejarahnya gimana gitu. Dan tapi yang disayangkan itu ya belum terlaksana.
keburu keburu keluar saya dari BOC. Nah, tapi story perjalanannya sempat udah, maksudnya ada step-stepnya kan sampai udah mulain apa namanya? Udah mulain berjalan apa udah mulai pengambilan gambar apa? Akhirnya gimana ya? Kita jadi putar arah atau belok arah ya, maksudnya kita jadi ngambil lebih ke vokatnya, Bang. Oh, jadi karena kan tadi mau ngambil cerita 806 masih bingung, nggak tahu narasumbernya apa, gitu kan. Itu kan harus sisilahnya tuh harus banyak gitu. Jangan sampai ada pro kontra. Ya. Nah, terus? Akhirnya awal BOC, channel BOC nayangin itu pertama tuh vokat. Oh, vokat yang diambil pertama kali. Vokat. Pertama di vokat ya kan. Akhirnya anak setuju ya kan, sampai aneh bikin. Nah, taruh bentar. Saat itu timnya itu udah terbentuk siapa aja tuh? Di dalamnya itu personelnya udah ada siapa aja? Kalau dari krunya BOC itu ada Yosep, ada Doncai, ada gua, terus ada anak 2000 berapa lupa gua namanya. Dia sebagai kameramennya gitu kan. Oh, iya. Nah, terus masuk si Ponene ya kan sebagai admin. Untuk bagian admin lah yang mengurus-ngurus perdataan gitu kan. Nah, awal-awalnya terusnya gue bikin sebuah logo BOC ya kan, gue iseng-iseng, gue sket-sket nih gimana nih buat logo BOC nih. Maksudnya ya biar lebih tampilan layarnya tuh lebih ada maknanya lah gitu nih. Ini channelnya BOC nih gitu. Dan gue juga sampai bikin bumpernya yang alhamdulillah masih digunakan ya kan. Maksudnya ya karya gue bisa dilihat di BOC meskipun hanya bumper dan logo. Masih ada kenangannya. Masih ada kenangannya. Masih terpakai lah istilahnya. Masih terpakai untuk teman-teman BOC. Oke. Tuh. Terus dengan logo udah jadi, maksudnya logo BOC udah jadi, bumper pun udah jadi ya kan. Kita bikin awal tayangan itu vokat, gue bikinin storyboard ya kan, frame to frame ya kan. Dan kameramennya juga gue komunikasi, ini framenya seperti ini nih, seperti ini nih, gitu kan. Udah terstruktur tuh, udah ya tertata ya sebenarnya. Kalau menurut untuk perfilman sih udah. Udah. Udah ada gambaran frame-framenya gitu. Jadi kita nggak bingung lagi nih, gue harus ngambil frame apa nih ini ya kan. Makanya gue buatin storyboard ya kan, frame to frame ya kan. Nah, di vokat itu ya gue ngambil set-setnya antara Istiqlal, lapangan Banteng, sekolahan, sekitaran inilah, Pasar Baru gitu. Gue gambarin, terus sampai pagi-pagi pun kita jabanin untuk ngambil aktivitas adik-adik sekolah, ya kan, untuk sampai dari istilahnya murid-murid pagi datang gitu ya. Iya. Gue dibela-belain sama anak-anak untuk ngambil frame-nya gitu kan. Ya, terima kasih juga untuk Ketum Dino ya kan, yang udah sempat menjadi narsum di awal tuh ya? Tayangan awal itu. Awal tuh ya. Vokat. Benar. Nah, setelah udah tersusun tuh, itu waktu itu pakai kamera apa pakai kita udah pakai kamera. Udah pakai kamera. Kamera DSLR Canon berapa ya, lupa ayo. Itu punyanya si lupa aja namanya. Maaf. Terima kasih atas kamera lo dan laptop. Pinjem ya? Bukan Itu bela-belain ngedit di rumah gua dari
jam berapa ya, sampai pagi menjelang tuh akhirnya alhamdulillah terselesaikan juga. Itu bener-bener tim yang awal-awal itu yang gue salutin, semangat anak-anak. Kayak berasa kerjanya gitu ya. Iya, meskipun kita apa nih, ini aneh soundtracknya nih, apa nih ininya ya. Kayaknya di situ tuh gimana bang ya, maksudnya ini harus jadi nih ya kan. Iya. Itu sampai gue schedulein kita syuting tanggal berapa ya kan, edit itu sampai tanggal berapa, tayangnya sampai, oh iya rencana tuh tayang tuh pas lagi reuni Akbar di Mistik. Oh, yang di situ Gendong itu. Rencananya itu kita pengen masang screen ya kan, sekalian launching. Ini BOC loh, channel anak budut. Tapi sayangnya tidak terlaksana. Ya. Dan peran lu di situ sampai episode yang keberapa nih, Doi? Kalau untuk peran, kebenaran kan Ogut bentrok sama gawean juga bang. Jadi nggak sepenuhnya untuk ngebantu, dan gue juga bilang sama Yosep, mohon maaf nih ya kan, gue yang menggebu-gebu untuk BOC ya kan, maksudnya ini kita bikin channel nih ya kan, sampai gue bikinin logonya, ternyata gue yang lebih mengundurkan diri awal. Ya tapi kan karena ada kesibukan kan, karena iya, ada yang lebih utama lah istilahnya. Kalau untuk channel kan sampingan kan, bukan utama. Tapi ya bener sih, kita tuh di otak gue sebenarnya nggak mikir penghasilan sebenarnya bang, karya. Gue pengennya sih pengen ya, punya ide juga sama Yosef waktu itu, Sep bikin film pendek yuk tentang budut gitu loh. Nah menurut itu tuh asik tuh sebenarnya, pendek, yang cerita pendek begitu tuh. Maksudnya ya dokumenter aja gitu, maksudnya ya kilas baliknya atau gimana gitu kan bisa kita iniin. Cuman kan dengan Yosef menanya budgetnya berapa dari kira-kira. Iya. Itu yang bikin kita down ya. Istilah. Oh, tapi di situ emang udah terpikirkan masalah itu ya, maksudnya gua kalau seandainya bikin ini gua harus punya ini, harus begini gitu ya. Iya, bang. Ya sebenarnya gua terus terang gua nggak mikir feedback dari ini gitu. Ya. Kita hanya berpikir tuh waktu itu sama Doncai, kita bikin karya yuk ini nih ya kan. Ya meskipun Ogut ada sedikit dapat pelajaran dulu tentang persyutingan lah, maksudnya ya sedikit mengerti tentang persyutingan, gimana alurnya gimana gitu ya kan. Nah tercetuslah ide itu tuh, kita pengen bikin film pendek tentang budut ya kan. Yang kita tampilkan tuh kalau di benak gue tuh lebih ke cerita-cerita cintanya bang, ditimbang tawurannya bang. Gitu. Bukan STM. Justru itu bang, di STM itu karena jarang ya, karena ada nggak nih kisah cintanya nih di STM nya gitu. Kalau diceritain tentang tawurannya itu biasa, the mainstream ya kan, the mainstream dalam arti siapa sih orang, maksudnya yang orang awam pun tahu lah, akan tahu meskipun dia tidak menyaksikan ketika itu tahu kita bertawuran gitu. Dengan kata budut itu wah tuh anak ya itulah gitu kan. Kalau tawuran pasti budut nih gitu ya. Di benak gue tuh malah pikiran itu cuman hanya nih konsepnya percintaan gitu. Percintaan di anak-anak STM gitu. Jadi selipin sin tawurannya. Oh, paham gue. Jadi kayak cerita
Dilan lah gitu istilahnya kayak gitu ya. Kalau sekolahnya Dilan gitu ya. Kita ngambil kan STM-nya nih. Yang emang ceweknya kagak ada gitu. Ada sih, cuman kan nggak mungkin pacaran sama. Iya kan. Anak STM juga, iya bener juga tuh, asik juga tuh bener. Kalau Dilan kan SMA ketahuan, SMA mah ketahuan ceweknya banyak. Ini kan ini pacaran anak STM pasti beda, Bang. Iya, ya kan? benar. Ini lebih ke gila nongkrong apa ntar lebih gila lo ke cewek lo nih gitu. Nah, di situ lo. Nah, ntar berkembang lagi gitu dengan adanya wanita ini dari lu yang solidarity dengan temen lu, ya kan, lu saling melindungi, ya kan. Siapa yang akan dilindungi lo? Nah, dalam cerita gue itu loh, Bang. Ini siapa yang akan dilindungi nih? Maksudnya temen-temen lu yang sudah menyatu berakar gitu akan lo tinggalkan begitu aja dengan si wanita ini. Hanya gitu. karena seorang wanita gitu ya. Itu. Ya. Wah, boleh juga. Ya sayang Bang, mentok. Ya enggak, itu bukannya gagal tapi tertunda dong. Tertunda. Ya. Tetap harapan lo masih ada di situ, ya kan? Ya siapa tahu di saat lo ada kesempatan kita bikin step by step kan bisa, ya enggak? Sedikit gitu. Wah, juga nih. Bener-bener kita bikin cerita pendek. Emang kalau tawuran udah banyak cerita STM. Tapi kalau percintaan, waduh, seru juga nih. Kita ambil angle-nya pas dia lagi ngumpul-ngumpul gitu ya, ngumpul-ngumpul ceweknya dateng. Wah, kemana nih si cowok nih mau ini? Apa nganterin ceweknya? Tapi ada sih zaman itu, ada juga begitu deh. Gue nganterin cewek gue dulu nih. Bisa nih anak-anak gitu ya, nganterin cewek dulu. Seneng, wah lu suruh bercinta loh, bercinta tuh gitu. Ada bercinta sama anak sanur lah. Ada sama anak sanur, ada sama anak SMA 4. Ada tuh. Cuman anak-anak kita mana gue agak sedikit lupa. Ada. Malah ada yang sampai sekarang udah jadian, Doi. Ada. Sampai sekarang tuh jadian udah punya anak. Kalau seandainya gue nih ntar off the record aja. Perlu tuh, tapi ntar gua ini orangnya. Ada di podcast gua anak 94. Yang kemarin pas kita ulang tahun tuh. Reuni anniversary 806 di atas. Kan gua podcast 94 tuh. Ada anaknya di situ. Anak 806, Bang. 806. Boleh nebak enggak, Bang? Kalau tahu tebak aja tuh. Namanya siapa? Ada tuh. Bener. Alhamdulillah awet ya. Ya bener tuh, kita tanyain dia kisah cintanya dulu gimana gitu kan. Gue aja kaget. Wih bener sampai sekarang loh. Gitu. Nah akhirnya setelah lo mundur tetap berjalan tuh ya. Lo serahin apa gimana tuh? Kayaknya sih berjalan. Mungkin Yosef punya rasa tanggung jawab dalam BOC itu. Udah kepalang tanggung lah ya. Ada kepalang tanggung ya kan. Sampai gue bilang, sorry Sep, gue nggak bisa ikut meneruskan channel ini, bukan nggak cinta nggak apa ya kan. Ya karena gimana, setiap modal liputan entah itu basis apa gitu pasti selalu bentrok dengan sorry Sep, gue kerja ini gini. Oh ya udah yang ini gini. Akhirnya Yosef jalan sendiri ya kan. Ya alhamdulillah, maksudnya dengan tidak hadirnya gua, Noncai dan yang lainnya itu tetap berjalan gitu Bang. Tetap berjalan ya kan. Sebagaimananya ya gua hanya melihat di handphone aja ya kan. Wah, ternyata BOC masih eksis lah ya. Masih eksis. Thank you, Sep. Makasih buat Joseph yang udah, sama nenek yang udah ya masih menjalankan BOC lah buat sebagai channel di Kudut. Oh iya, tanggal 23 ucapin dong. Mau nikah deh. Iya. 23 Desember. Happy wedding Sep untuk tanggal 23-nya. Semoga diberi kelancaran ya kan, keberkahan dan tidak ada satu kendala. Ya, semoga sukses semua dan menjadi lancar. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, betul. Gue juga mengucapin
selamat ya pada Meskipun Joseph. gue pribadi belum bisa bantu bantu mungkin doa gue bisa bantu Sep. Iya. Ya Joseph, selamat untuk di tanggal 23 sih masih ini, tapi selamatlah untuk rencana pernikahannya. Semoga nanti acaranya berjalan lancar, sukses tanpa ada kendala apapun ya, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah til jannah ya. Yang terakhir Sep ya, ini Sep ya. Emang udah berapa kali itu? Oh? Oh, record. Oke. Arselawar itu dulu bincang kita ya. Walaupun singkat tapi padat lumayan lah, udah intinya bersama Edo Yode ya. Ya mungkin nanti di lain waktu kita akan bikin kayak begini lagi. Di sini Edo punya planning kayaknya bagus nih di sini buat acara. Ya mudah-mudahan sih kita bikin studio outdoor podcast Bang Marcel. Mudah-mudahan terlaksana ya. Saya setin lah. Siap. Bagus ini kalau dari lihat itunya. City Lights-nya udah mendukung, Cakep, ya kan? Iya. Kalau malam nggak kelihatan genteng-gentengnya dah, kalau siang kelihatan genteng-gentengnya. Iya benar-benar. City Lights ya kan? City Light. Oke. Itu aja Marcel Lovers. Thank you Dai atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Next kita ketemu lagi. Oke Marcel Lovers.